jalur kuno ketika kerajaan-kerajaan di era Mataram untuk membangun atau mengembangkan jalur raya pos, jalan raya pos Anyer Panarukan. Jadi kan AD Dendles, asisten presiden di Ambang. Setelah menemukan tanda ke arah pantai Congot, terus ke kiri ya, ke kiri nanti akan masuk ke, akan ketemu nanti ya, akan ketemu jalur Dendles Selatan. Ingat dalam tanda kutip, Dendlesnya dalam tanda kutip, karena berbeda dengan Dendles yang jalan raya pos atau pantura di utara Jawa ya. Nah, ini jalan yang menuju ke jalur Dendles dalam tanda kutip selatan di pantai selatan Jawa ya. Ini itu udah ketemu teman-teman di depan itu, di depan itu sudah ketemu itu. Kalau kita lurus ke Congot namanya, wah ini harus lewat sini nih. Nah, ya kita harus hati-hati, ngalah ya, lihat ya ibu-ibu kayak ngebut. Oke. Nah, ini satuan radar Congot ini ke kiri. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sekarang sudah masuk di jalan yang orang itu menyebutnya jalur Dendles ya, tapi berbeda, nanti akan saya ceritakan ya. Nah, di sini ini masih nikung-nikung ya jalurnya ya. Salam sejahtera untuk sahabat berada di jalan semuanya, salam dan bahagia. Teman-teman sekalian, saya sekarang berada di jalur di jalan Dendles dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip Dendles ya. Nah, sekarang saya di hampir perbatasan, di sana itu jembatan Bogowonto ya, dan nanti sebentar lagi kita masuk ke Jawa Tengah. Nah, inilah jalan Dendles di selatan Jawa. Ternyata ada dua Dendles, yaitu Dendles yang membangun jalan pantai utara Jawa dari Anyer Panarukan, dan Dendles yang membangun atau mengembangkan jalan dari Congot Kulon Progo sampai ke Karangbolong Kebumen. Yuk, nanti kita ikuti dan kita review, dan sambil kita ngomong seperti apa sih jalur Dendles ini yang di selatan Jawa. Nah, itu sudah kelihatan jembatan Sungai Bogowonto ya. Ini merupakan perbatasan antara provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah. Nah, sudah barat tentu sekarang kita masuk ke provinsi Jawa Tengah ya. Inilah jalan Dendles di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kalau akan wisata mangrove itu ada masuk di sini ya, masuk ke kiri. Uniknya wisata mangrove-nya itu ada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi mas dari arah Congot tadi, dari Congot kemudian masuk ke provinsi Jawa Tengah, menyeberangi jembatan, kemudian nanti belok ke kiri ke sana tadi, nanti akan masuk lagi ke provinsi daerah Yogyakarta, dan baru kemudian akan ketemu wisata mangrove-nya. Nanti kapan-kapan kita akan lihat juga, review juga ke sana seperti apa sekarang kondisinya. Nah, ketika sudah masuk di jalur ini teman-teman sekalian, nampak bahwa jalannya itu lurus, dan di sini itu ada dua jalur ya, dan
masing-masing jalur itu ada 2 lajur dan itu ada pemisahnya, ini masing-masing 2 lajur. Tapi nanti ada sebagian jalan, bahkan sebagian besar yang itu hanya ada 2 jalur, masing-masing lajurnya itu aja 1. Jadi separuhnya ini tidak akan lama teman-teman. Nanti sampai di perempatan itu nanti kita akan jalannya menyempit lagi ya. Nanti kita lihat nama perempatannya apa. Oke, kita terus teman-teman sekalian sambil nanti kita mengulik kenapa ini disebut juga jalur Dendles. Ayo ikuti terus videonya sampai. Jalurnya kiri kanan ada pohon ya, rindang ya, pohon mahoni nampaknya ini ya. Koreksi kalau saya salah ya. Maka nanti ada sebuah rest area itu yang disebut rest area mahoni ya, lorong mahoni. Nanti kita juga akan menemukan nanti ya. Nah teman-teman sekalian, ini jalurnya lurus ya, lurus dari tadi lurus. Nah ini kita sudah hampir sampai di akhir jalan yang terdiri dari masing-masing jalurnya itu 2 lajur. Nah di depan itu sudah menyempit ya, di depan itu sudah menyempit teman-teman sekalian. Nah itu sudah menyempit tuh di depan tuh, lihat. Nah kan oke. Wah ini juga mudik ini, Pladi mau ke Bandung lewat sini juga ini. Berarti nanti lewat jalur selatan kali ya. Ini kan jalurnya udah mulai menyempit tuh ya, udah mulai menyempit. Nah sekarang mulai satu jalur itu aja 1 lajur ya. Nah inilah jalur jalan Dendles. Nah saya ingin mulai menceritakan nih kenapa ada 2 Dendles ya. Nah sebenarnya jalan ini adalah jalur kuno. Maksudnya jalur kuno gimana? Ini jalur kerajaan kuno. Jadi dulu kerajaan-kerajaan zaman Mataram yang dari daerah Cilacap Kebumen itu akan sowan ya, ke Keraton Solo waktu itu, kemudian pecah dari Yogyakarta. Nah itu lewat sini. Nah sebentar saya akan ini yang saya katakan dari lorong mahoni. Nah ini rest area atau rumah makan lorong mahoni. Kenapa disebut lorong mahoni? Karena ini. Nah ini walaupun nggak lorong bener ya, karena hanya 1 sisi ya, hanya 1 sisi mahoninya. Nah kalau 2 sisi itu bener-bener lorong, ini setengah lorong gitu ya. Nah ini disebut rumah makan lorong mahoni, masakan khas Jawa. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Jadi ini dulu adalah jalur kuno ketika kerajaan-kerajaan di era Mataram. Untuk perjalanan dari utusan-utusan dari daerah Bagelen, kemudian Ambal, kemudian Petanahan, bahkan Karangbolong, itu kalau ke kerajaan Mataram yang lama, baik Mataram lama ketika masih di Kota Gede, kemudian di Pleret, kemudian pindah Kartosuro, Solo, kemudian akhirnya pecah jadi 2, ini jalur lama. Nah jadi sudah ada sebelumnya teman-teman sekalian, begitu riwayatnya. Nah kemudian pecah Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Ini daerah Purworejo ini yang dulu itu disebut, sebelum dinamakan Purworejo, daerah ini dulu masuk wilayah Bagelen ya, masuk wilayah Bagelen. Nah di Bagelen itu merupakan salah satu titik perjuangan Pangeran Diponegoro. Di sekitar wilayah ini itu dulu banyak pengikutnya. Kemudian maka pada suatu masa ini disebut juga jalur Diponegoro karena merupakan titik-titik perjuangan Diponegoro. Nah setelah usai Perang Jawa ya,
itu ada seorang asisten residen di Ambal. Di Ambal, di daerah Ambal itu nanti lurus ke sini, itu pantai Ambal. Itu ada seorang asisten residen yang namanya Ade Dendles. Ade, bukan HW. Nah, Ade Dendles ini hidup 3 dekade setelah HW Dendles. HW Dendles yang membangun atau mengembangkan jalur raya pos, jalan raya pos Anyer Padarukan. Jadi HW Dendles yang membangun jalan raya Anyer Padarukan, jalan raya pos. Nah, ternyata HW Dendles dan Ade Dendles itu ada hubungan darah. Apa hubungan darahnya? HW Dendles yang membangun jalan raya pos atau gubernur Hindia Belanda itu ternyata adalah bapaknya Ade Dendles. Jadi Ade Dendles itu anaknya HW Dendles, hanya jabatannya berbeda. Kalau HW Dendles itu adalah gubernur Hindia Belanda, sedangkan Ade Dendles asisten residen di Ambal. Jadi lebih rendah, jauh sekali jabatannya, jenjangnya antara bapak dan anak ini. Nah, Ade Dendles itu setelah selesai Perang Jawa, kemudian ingin memutus mata rantai pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro dengan cara mengawasi. Maka kemudian dibangunlah jalan ini. Jalan ini dibangun untuk mengamati, mengawasi, memutus mata rantai pengikut Pangeran Diponegoro yang ada di sekitar Bagelen ini. Jalan ini dikembangkan dari Karangbolong sampai ke Bantul, sampai ke Conget, bahkan sampai ke Bantul. Inilah yang disebut dengan jalan Dendles. Nah, sehingga teman-teman sekalian, berbeda Dendles yang membangun jalan ini dengan Dendles yang membangun jalan raya pos jalur Pantura itu berbeda. Hubungannya bapak dan anak ternyata, ya. Nah, kemudian jalur ini sekarang menjadi alternatif, ya, dan ini merupakan jalan nasional, teman-teman. Nih, kenapa ini jalan nasional? Lihat, garis marka di tengah itu berwarna kuning, artinya ini adalah jalan nasional. Nah, setelah jalan ini direvitalisasi, dulu kan yang di sana itu jalannya 2 jalur, masing-masing jalur 2 lajur. Ada 4 lajur lah. Kalau ini kan hanya 2 lajur, masing-masing jalur 1 lajur. Kita itu perbedaannya jalur dan lajur apa? Sekarang ini kita berada di jalur kiri. Nah, yang di sebelah kanan ini jalur juga, tapi ini hanya 1 jalur, 1 lajur. Bingung. 1 lajur. Kalau tadi di Cokot tadi itu 2 lajur, ya, 2 lajur. Artinya 1 jalur ada 2 lajur, namanya lajur cepat dan lajur lambat. Nah, teman-teman sekalian, setelah revitalisasi itu jalur yang nanti setelah memasuki perbatasan Kebumen, ini kan kita sekarang masih di Kabupaten Purworejo. Nah, nanti setelah memasuki Kabupaten Kebumen itu jalannya itu akan ada simpang yang lurus itu tetap jalur Dendles, kemudian simpang yang ke kiri atau ke selatan itu jalan baru yang disebut Jalan Pantai Selatan, Pansela, ya, Pansela Jawa. Nah, itu sudah buatan Republik Indonesia. Kalau ini juga buatan Republik Indonesia, revitalisasinya. Nah, kalau saya, teman-teman sekalian, saya pribadi,
saya sebenarnya kurang sreg ya. Kurang sreg jalur ini dinamakan jalur Dendles. Kalau saya lebih cocok ini disebut Jalan Pangeran Diponegoro. Tuh lihat, papan-papan nama itu masih menggunakan jalur Dendles, Jalan Dendles, Jalan Dendles. Nih lihat, Jalan Raya Dendles. Padahal kalau memberikan nama Jalan Raya Dendles itu kurang patriotik, kurang nasionalis. Kenapa? Karena memang dulu tujuannya Dendles, AD Dendles itu untuk melemahkan pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro, dibangunnya jalan ini. Nah, kalau kita menggunakan nama jalan ini dengan Jalan Raya Dendles, ya sama saja kita mendukung apa yang diinginkan oleh AD Dendles. Setuju tidak? Tentunya tidak. Nah, kalau saya deh, ini mari, bagaimana kalau kita sebut ini Jalan Raya Diponegoro. Nah, kalau teman-teman lihat di map ya, di daerah Petanahan itu mapnya itu sebenarnya bukan bernama Jalan Raya Dendles, tapi Jalan Pangeran Diponegoro. Coba nanti dicek di map ya, kalau saya salah ya. Nanti kita lihat yang di daerah Petanahan gitu, dinamakan Jalan Pangeran Diponegoro. Nah, tapi usaha-usaha dan itu jalur Dendles. Papan nama itu menyebut jalur Dendles. Ya kalau saya sebenarnya ya marilah kita rubah ini, jangan disebut Jalan Dendles ya, kita naturalisasi Dendlesnya menjadi Pangeran Diponegoro jalannya ya, jalannya yang kita naturalisasi. Dan sekarang kan sudah milik kita, milik negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini pagi hari sudah mulai rame ya jalur Dendles ini ya. Sudah banyak orang memanfaatkan jalur ini untuk berangkat ke tempat kerja dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau sudah sampai ke perbatasan, kita akan review seperti apa kondisi Jalan Raya Dendles setelah persimpangan yang ke kiri ke Jalan Pantai Selatan Jawa, yang ke kanan menuju ke Jalan Raya Pangeran Diponegoro, dalam kurung tanda petik jalur Dendles. Lanjut cus. Bapak teman-teman, jangan khawatir, di sini banyak SPBU. Tadi udah berapa kita ketemu SPBU ya. Jadi jangan khawatir, di sini banyak SPBU, banyak rumah makan ya. Banyak pokoknya. Kalau lewat sini jangan khawatir, apalagi nanti sampai di daerah Ambal itu nanti banyak sate ambal. Enak, macus gitu ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Cus. Nah, teman-teman sekalian, di depan ini adalah perbatasan ya. Jadi jembatan ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Ini namanya jembatan apa ini? Tidak jelas, nanti kita lihat ya, karena ini sungainya itu kalau kita telusuri ke atas sana itu kumpulan sungai-sungai macam-macam ya. Jadi di sini muara sungai, bermacam sungai gitu ya. Nah, ini keren. Itu ada kapal, perahu, bukan kapal, itu perahu ya. Itu Pantai Muara Kertojayan namanya di sana itu. Nah, kita lanjut ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Kebumen. Oke, kita lihat jembatan Wawar. Cuma gitu aja, jembatan Wawar namanya. Apakah Sungai Wawar namanya? Nah, kalau jembatannya namanya jembatan Mawar ya. Kita sudah sampai Kebumen. Welcome to Kebumen Geopark. Oke, nah setelah kita memasuki wilayah Kabupaten Kebumen, kemudian melewati jembatan ini tentunya ya. Nah, di depan itu ada persimpangan, itu yang saya maksud tadi.
Nah, persimpangan ya, nanti kita lanjut terus ke sana. Wah, ini ada bis jurusan Pertanahan Jogja lewat Suwuk. Wah, ini bis, tapi jarang loh bisnya itu ya. Itu bis dari Pertanahan ke Jogja, tapi jarang itu bisnya itu. Ya lumayan lah kalau ada bis-bis gitu kan, yang bisa untuk memberikan kesempatan penduduk di pantai selatan Jawa untuk mobilitas antara Jogja Pertanahan ya. Nah, ini simpangnya teman-teman, ini simpangnya ya. Ini persimpangan, kalau memang arahnya kalau diminta mau ke Cilacap itu diminta ke kiri ya. Kemudian kalau mau ke Kebumen Kota kita ke kanan. Nah, kita sekarang akan mencoba jalur lamanya. Ini jalur baru Pantai Selatan Jawa ya, jalur Jalan Lintas Selatan JLS ya. Itu adalah JLS ya, JLS ini. Nah, sekarang kita menuju ke sini ya. Nah, ini ternyata kok sudah tidak jalan nasional lagi. Kalau tadi itu kan masih kuning itu, ini sudah enggak. Nah, sekarang kita masuk ke Jalan Raya Dendels dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Ini jalur lamanya teman-teman.